semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila, saya sebagai mahasiswa di sini mau berbincang-bincang dengan praktisi kursus dan pelatihan khususnya di bidang otomotif teknik kendaraan ringan, yaitu Bapak Ermansyah atau yang bisa disebut dengan Bang Erman. Yeah. Nah, beliau juga sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Otomotif Teknik Kendaraan Ringan. Selamat siang Pak Ermansyah, apa kabarnya? Selamat siang Mbak Dila, alhamdulillah kabar baik. Nah, sekarang saat ini nih isu yang berkembang untuk menuju dunia kerja bahwa kita harus memiliki kompetensi. Nah, apa sih kompetensi itu? Nah, baiklah Mbak Dila, apa kompetensi itu? Yaitulah kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan sesuatu deskripsi kerja sesuai secara terukur melalui asesmen yang terukur pula gitu ya, dan secara mandiri dan bertanggung jawab di dalam lingkungan kerjanya. Di pengakuan kemampuan dirinya. Yang kemampuan itu terdiri dari tadi dikatakan skill, knowledge, dan attitudes. Gitu. Terus gimana nih caranya untuk mendapatkan pengakuan kompetensi yang kita miliki ini? Nah, untuk mendapat pengakuan sertifikasi kompetensi itu yaitu melalui pelaksanaan uji kompetensi. Nah, nanti Mbak Dila kalau misalnya pengen melakukan uji kompetensi sesuai dengan keahlian Mbak Dila ya, misalnya Mbak Dila pengen misalnya kecantikan atau misalkan tentang kulit, itu nanti bisa mengajukan, bisa melalui tempat uji kompetensi yang ada di daerah masing-masing, atau bisa juga nanti koordinasi langsung dengan lembaga sertifikasi kompetensi itu sendiri. Baik Pak. Terus gini, gimana sih kalau saya sebagai mahasiswa atau sebagai orang yang mau memiliki kompetensi tersebut untuk mengikuti uji kompetensinya? Nah, untuk memiliki uji kompetensi itu untuk pendidikan non formal atau secara untuk mendapatkan di lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK bidang kompetensi itu kita ya bisa juga ikut pelatihan dulu di lembaga khusus dan pelatihan, atau misalnya kita juga belajar di tempat lain, tetapi nanti kita tetap uji kompetensinya ya tadi oleh lembaga sertifikasi kompetensi itu melalui tempat uji kompetensi yang ada di daerah itu. Nanti mungkin ada persyaratannya, harus apanya. Jadi kita belajar kalau namanya pendidikan non formal itu di mana aja gitu Mbak Dila. Nah, terus apa sih dasar hukum sebagai kekuatan sertifikasi yang nanti kita miliki? Banyak kekuatan hukumnya Mbak Dila ya. Yang pertama adalah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan itu di Indonesia itu terbagi dalam 3. Pendidikan formal, non formal, informal. Nah, pendidikan non formal inilah yang banyak untuk melakukan uji kompetensi. Kalau pendidikan formal kan outputnya adalah dia mendapatkan sertifikat atau ijazah ya. Nah, kalau untuk pendidikan non formal itu mendapatkannya sertifikat. Nah, itulah yang melalui di dalam pendidikan Indonesia yang ada sekarang ya. Terus kembali lagi kepada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2025 tentang standar nasional pendidikan. Nah, ada lagi yang memuatkan lagi adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan kursus. Nah, jadi penyelenggaraan kursus itu bukan hanya menyelenggarakan saja, harus lihat apa yang materi apa yang nanti disampaikan, harus mengacu kepada standar kompetensi lulusannya nanti. Jadi akhirnya tidak hasil pelatihannya tidak kemana-mana, konsen kepada standar kompetensi lulusan apa yang kita inginkan, seperti itu, lulusnya seperti apa. Terus juga kepada peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) ya. Jadi standar kompetensi lulusan itu harus berbasis kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Itu yang menurut Perpres nomor 8 tahun 2012 ada bahwa KKN itu ada 9 level di Indonesia, dari level 1 sampai level 9. Nanti kita pengakuannya di mana. Nah, gitu ya, begitu ada misalkan ada yang dimulai dari jenjang 2, level 2, terus level 3 terus sampai level 9. Nah, itu nanti ada pengakuannya ya, meskipun kita tidak sekolah, tapi misalnya kita pengakuannya otodidak, terus kita ikuti uji kompetensi, nanti kita mengikuti jenjang berapa atau level berapa, nanti pada saat kita setelah uji kompetensi lulus, nanti kita kompetensinya akan disetarakan dengan pendidikan non formal, kemampuannya bukan pendidikannya ya, tapi kemampuan kompetensinya. Nah, itu terus ada lagi tentang
Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2028 tentang uji kompetensi tadi bagi peserta didik kursus. Nah kan diperkuat ya. Terus dan pelatihan dari satuan pendidikan non formal warga masyarakat yang mau belajar mandiri. Artinya juga Mbak Dila misalnya, saya meskipun Mbak Dila kuliah di mana, tapi misalkannya Mbak Dila pengen belajar yang lain, nah itu pengakuan itu nanti yang Mbak Dila nanti hasil belajar mandiri. Terus ada lagi keputusan Direktur Jenderal Pendidikan non formal dan informal tahun 2009 dan yang bahwa LSK yang menguji nanti itu dikukuhkan oleh LSK-nya oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tadi ya, tentang isinya adalah tentang pengakuan terhadap lembaga sertifikasi kompetensi tadi. Karena apa? Kalau sekarang kan Dirjen udah lama ganti ya, namanya Dirjen Vokasi kalau dulu. Nah, mungkin nanti next ada LSK baru, mungkin nanti dikukuhkannya oleh Dirjen Vokasi. Nah, inilah yang menguatkan bahwa uji kompetensi itu dasar-dasar hukumnya dan legalitasnya yang dibuat oleh pemerintah. Seperti itu, Mbak Dila. Wah, berarti sertifikasi kompetensi itu penting banget ya Pak ya? Betul, sangat penting dan sekarang lagi tren itu kompetensi orang mengatakan hari gini nggak kompeten, apa kata dunia? Benar banget. Nah, terus sejauh mana sih pengakuan sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh LSK ini dapat diterima dan diakui oleh dunia usaha dan dunia industri? Pengakuannya ya sangat bagus ya, kan artinya gini, industri tidak akan lagi repot ya mencari calon tenaga kerjanya ya, karena bisa juga nanti kerjasama dengan pemerintah, dengan lembaga sertifikasi kompetensi, dengan lembaga khusus pelatihan yang melahirkan peserta didiknya yang kompeten, itu bisa dilihat nantinya. Artinya, oh ini udah standarnya sesuai dengan kebutuhan industri. Oh saya butuhnya kompetensinya ini, tinggal cari deh minta informasi ke LSK atau minta cari ke lembaga khusus dan pelatihan. Artinya link and match-nya jalan gitu. Jadi dunia usaha Indonesia sangat dibantu sebenarnya oleh adanya pengujian oleh lembaga sertifikasi kompetensi seperti ini. Nah, sebagai penutup bincang-bincang ini, pertanyaan terakhir buat Pak Hermansyah nih yang saya mau tanyakan. Apa sih yang Bapak harapkan terhadap sertifikasi kompetensi untuk kedepannya? Oke, Mbak Dila, harapan kita ke depannya bila dapat terlaksana dan terwujud maka kebutuhan user terpenuhi dan tuntutan kompetensi di dunia usaha Indonesia juga terpenuhi. Artinya regulasi pemerintah juga turut mendukung secara signifikan dan berkesinambungan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi sehingga meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing di tingkat nasional maupun di internasional. Baik Pak Hermansyah, terima kasih atas waktu bincang-bincangnya. Semoga sharing dan informasinya bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Nah, demikianlah sharing dan bincang-bincang kita bersama Pak Hermansyah tentang peraturan perundangan tentang sertifikasi. Semoga sertifikasi kompetensi akan menguatkan SDM Indonesia untuk kedepannya. Betul. Terima kasih, saya Dila. Selamat siang semuanya. Salam kompeten.